Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Senang sekali sore ini kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra seperti biasa. Tiap sorenya kita akan ngobrol-ngobrol dengan berbagai narasumber yang sudah kita datangkan khusus untuk teman-teman yang nonton hari ini karena gue percaya narasumbernya, aduh keren-keren banget. Mereka punya background yang berbeda dan topik kita juga bahasannya tiap minggu beda. Ada soal politik, ekonomi, kesehatan, sosial, apalagi ya olahraga, even musik juga udah pernah ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari tiap harinya di podcast Aksi Nyata ini. Sesuai judulnya Aksi Nyata. Jadi kita pengen anak-anak muda Indonesia, generasi milenial dan zillennials punya aksi yang nyata. Paling nggak untuk keluarga, komunitas, kalau lebih bisa lagi buat bangsa dan negara. Jadi tadi menjadi berkah untuk banyak orang, tidak hanya untuk diri sendiri ya kontribusinya. Nah, kalau bicara mengenai platform yang kita punya, ya teman-teman bisa nonton di banyak sekali media digital ya. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook ya Partai Perindo, semuanya @partai perindo. Ada juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih mau nonton yang mana, semuanya bisa jam 4 sore, oke? And then seperti biasa juga gue bakal kasih e-voucher untuk teman-teman yang menyaksikan sore hari ini. Kalau mau bikin quotes silakan 1-2 quotes yang relate sama topik kita. Nanti ada hadiah Rp100.000 masing-masing dan bakal kita umumin nanti di Instagramnya Partai Perindo. Follow dulu, jadi rulesnya gampang, tinggal follow @Partai Perindo ya. Simple, that's simple, alright. Nah, bicara mengenai tema sore hari ini, ya ini sebenarnya temanya agak-agak mirip dengan yang pernah kita bahas, bagaimana bicara mengenai anak muda dan politik, anak muda dan pembangunan, anak muda dan demokrasi ya. Ini penting sekali. Banyak dari kita yang ngerasa apatis atau mungkin apolitis gitu ya ketika bicara politik, ketika bicara mengenai pembangunan, demokrasi, padahal ya kalau bukan kita siapa lagi yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara. Asik. Tapi that's the fact man, like itu yang memang ya kenyataannya begitu gitu. Kalau bukan kita yang peduli ya, kalau kita bukan kita yang peduli anak muda, ya siapa lagi yang bisa merubah nasib bangsa ini. Dan kita belajar dari banyak perjalanan sejarah bahwa yang merubah menjadi agen perubahan itu memang anak-anak muda gitu. Mulai dari 45 ya, 98 ya, dan sampai sekarang pun tiap ada ya sesuatu yang terjadi di bangsa dan negara ini pasti anak-anak muda yang akhirnya menjadi agen perubahan, menjadi dorongan untuk tadinya merubah sesuatu yang dianggap kurang baik menjadi lebih baik. Nah, tema kita hari ini yaitu peran pemuda dalam percaturan politik. Gue ada kedatangan narasumber ya yang langsung dari jauh-jauh nih, nggak jauh sih, dari Gambir. Deket banget ya dari kantor. Ada Bang Rohiman S. Sos ya, ini penasehat DPC Partai Perindo Gambir. Apa kabar? Assalamualaikum Bang Rohiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Aduh, sehat. Jauh banget dari Gambir ke sini Bang. Kalau teman-teman yang nggak tahu, ini kantor saya di Kebon Siri. Gambir ya ampun, cuma berapa meter? 3 menit lah dari 3 menit. Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Bang Rohiman sudah hadir ya sore hari ini. Bang Rohiman ini adalah penasehat DPC Partai Perindo Gambir. Dan kalau nggak salah juga di Dewan Kota juga ya Bang? Siap, Dewan Kota. Aduh, ngurusin apa Bang kalau Dewan Kota? Kita lebih ke pemuda sih, kepemudaan. Karena kan kita kan aktif juga selain di Dewan Kota juga kan kita aktif di Pemuda Muhammadiyah. Oke. Terus di Karang Taruna. Nah, kita di Karang Taruna Gambir itu sebagai penasehat lah. Oke, jadi Pemuda Muhammadiyah, Dewan Kota, Karang Taruna Gambir, sama Perindo. Siap. Waduh, luar biasa, seru banget nih kayaknya. Bang, kalau Dewan Kota, aku sebenarnya udah ketemu Bang Nazir ya. Iya. Di episode sebelumnya. Dewan Kota mungkin banyak teman-teman nih ya denger Dewan Kota. Kalau kita bicara Dewan Kota ini fungsinya apa sih Bang, Dewan Kota? Dewan Kota itu kan sebagai mitra
mitra dari pemerintahan. Dalam ini wali kota. Karena di Undang-Undang Nomor 29 itu kan tentang khusus DKI Jakarta. Karena tidak adanya DPRD tingkat 2, maka dibentuklah Dewan Kota. Dewan Kota itu membantu kelancaran roda pemerintahan di wilayah. Ya, kami di Jakarta Pusat berarti di Jakarta Pusat. Untuk Dewan Kota ada 8 orang, masing-masing kecamatan 1 orang, mewakili masing-masing kecamatan. Mewakili masing-masing kecamatan ya. Dan Bang Rohiman nih di Dewan Kota Jakpus. Jakpus ya. Oke, Bang. Kita kenalan dulu nih ya. Bang Rohiman ini backgroundnya apa? Kalau saya sosial ya, Iya. sos gitu. Terus sudah berapa lama bekerja di Dewan Kota dan mungkin di Pemuda Muhammadiyah? Apa aja yang dikerjain untuk saat ini? Silakan, monggo. Siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rohiman. Baik. Saya selama ini aktif di Dewan Kota. Jadi sebelum di Dewan Kota, jadi umur masih muda lah gitu, umur 19 tahun. Baru lulus sekolah karena hobinya organisasi ya. Jadi kita langsung terjun di organisasi. Jadi pertama di Karang Taruna, di Karang Taruna Kelurahan dulu kan. Di Karang Taruna Kelurahan, lanjut di Karang Taruna Kecamatan. Dan alhamdulillah kita juga gabung di Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan dulu ada namanya Dewan Kelurahan. Di kelurahan itu ada Dewan Kelurahan. Tugasnya sebenarnya tidak jauh dengan Dewan Kota. Di Dewan Kelurahan itu saya 2 periode, 10 tahun di Dewan Kelurahan. Jadi masih relatif muda waktu itu kan. Jadi sekretaris RW, Dewan Kelurahan. Terus menjadi LMK, Lembaga Masyarakat Kelurahan. Sama itu 2 periode juga, 6 tahun. Terus berlanjut kita aktif ya di kepemudaan, di Pemuda Muhammadiyah. Saya di Pemuda Muhammadiyah Jakarta Pusat, salah satu wakil ketua bidang organisasi. Terus lanjut menjadi Dewan Kota. Jadi di Dewan Kota ini, jadi kalau dibilang organisasi, ya alhamdulillah nih sudah dari kelurahan sampai ke tingkat wali kota. Jadi sudah merasakan lah semuanya gitu kan. Seluk-beluknya di masyarakat, jadi kita sudah merasakan semua. Jadi apa sih terusnya untuk anak muda ini kan. Karena kebetulan di kita ini kan khususnya di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Anak-anak muda kita kan punya banyak potensi, Bang. Banyak potensi khususnya di UMKM nih kan gitu kan. Saya sih berharap justru terkadang anak-anak muda ini suka tidak mau berpolitik nih gitu kan. Kita mencoba gitu kan. Berpolitik yuk, kita berpolitik. Gimana mau merubah nih negara gitu kan. Kalau kita tidak mau berpolitik gitu kan. Jadi pertama kan kekuatan anak muda itu adalah dari moral dulu nih Bang. Kita arahkan dulu moralnya biar dia baik. Terus kekuatan sosial, dari moral kekuatan sosial. Terus adalah agen perubahan. Nah, ini kan bentuk agen perubahan ini khusus di anak-anak muda ini. Nah, makanya kenapa saya aktif di semua kegiatan anak muda, karena saya berharap anak-anak muda ini ya bisa menggantikan peran ya orang-orang tua kita lah gitu kan. Ya mungkin selama ini lebih banyak didominasi oleh orang tua kita. Bukan berarti orang tua nggak boleh berpolitik, sila nggak masalah gitu kan. Tetapi biar seimbang lah gitu. Bang Rohiman. Jadi Bang Rohiman dari tadi ya kelurahan ya, Karang Taruna. Nih Bang, sebelum kita ke tema kita, kan Bang Rohiman tuh dari tadi Karang Taruna. Banyak anak-anak sekarang yang kadang jangankan untuk ikut yang lain, Karang Taruna pun kadang udahlah nggak usah gitu ya, ngapain sih gitu ya. Nah kalau dari pengalaman Bang Rohiman, kan Bang Rohiman dari awal nih, dari bawah dibentuk dari organisasi-organisasi yang sifatnya tadi di Karang Taruna. Apa sih Bang yang Abang dapat dulu ketika mulai dari misalnya Karang Taruna yang kadang orang anggapnya ngapain sih ikut Karang Taruna gitu ya. Ini banyak apalagi anak-anak sekarang ya. Pada apa Karang Taruna udah gitu. Menurut Bang Rohiman apa sih positifnya ketika dulu waktu join Karang Taruna? Apa hal yang diambil? Pertama adalah kita mengambil silaturahmi, pertemanan. Di situ pertemanan ternyata di dalam Karang Taruna itu sangat erat jiwa sosialnya nih.
Kita karena kan Karang Taruna lebih identik dengan sosial. Ya. Nah, jadi kenapa sih saya tertarik ikut Karang Taruna gitu kan? Karena disitulah organisasi pertama kita akan jalankan di sana di Karang Taruna. Dan ini kan anak-anak muda ya bang? Anak-anak muda. Umur berapa bang biasanya? Umur Karang Taruna itu anak muda 13 tahun sampai 45 tahun lah. Itu disebut Karang Taruna gitu kan. 13 tahun udah boleh ya? Udah boleh. Oke. Jadi dia tidak harus menjadi anggota Karang Taruna, tapi dia sudah ada di jiwanya, udah ada Karang Taruna gitu kan. Cuman permasalahannya ini gitu, anak-anak kita nih jangan jauh-jauh lah, dulu saya tinggal di tempat yang mohon maaf nih bang, lingkungannya yang penuh dengan ya ada narkoba lah gitu kan. Nah ini orang-orang kan pesimis nih bang, pesimis, wah mana bisa kita tinggal di tempat lingkungan seperti ini gitu kan, bisa kuliah. Boro-boro kuliah SMA aja belum tentu bisa lulus gitu kan, karena pergaulan di wilayah. Ternyata itu tidak gitu kan. Semua kan tergantung dari diri kita gitu kan. Sebagaimana kita mau merubah. Tadi pemuda itu agen perubahan. Nah, jadi kita nggak perlu pesimis lah, tetap optimis. Nah, adanya di Karang Taruna awal, kita membentengin kita secara organisasi itu di Karang Taruna. Karena kalau untuk sosial tempatnya di Karang Taruna, karena kita tahu di Pemda DKI ini sudah ada Perda nih bang, Perda 2 nomor tahun 2016. Jadi itu semua tentang pemudaan ada di Perda tersebut. Jadi di Karang Taruna juga udah ada pergubnya gitu kan. Nah, kenapa sih saya tertarik dengan Karang Taruna? Karena akan tumbuh jiwa-jiwa sosial bang di Karang Taruna itu. Karena kalau kita ingin punya jiwa sosial adanya di Karang Taruna. Memang itu tidak dibayar bang kan gitu. Tidak dibayar gitu kan. Tapi dengan keikhlasan, dengan penuh semangat. Nah, kadang kan di bawah itu, ngapain lu ikut Karang Taruna kan? Oh nggak dibayar gitu kan? Ngapain nongkrong-nongkrong seperti itu? Nah, ternyata itu salah besar. Ternyata di Karang Taruna itu kita bisa belajar gimana caranya bersosial, nah berkawan, bersilaturahmi, itulah tempatnya di Karang Taruna gitu bang. Nah, ini nih yang harus kita pahami bareng-bareng ya teman-teman, bahwa memulai sesuatu apalagi untuk anak-anak muda di lingkungan rumah ya. Iya, lingkungan rumah. Bang Rohim, bahwa penting sekali untuk ikut-ikut yang dari organisasi ya, kegiatan komunitas, karena ini ngebentuk mental, walaupun memang ya nggak dibayar, sosial namanya juga kerjaan sosial ya bang. Tapi ini kadang yang banyak anak-anak sekarang tinggalkan bang Rohiman, bahwa banyak anak-anak sekarang justru tetangganya nggak kenal ya, siapa yang di situ nggak kenal ya, means bukan kita mau gimana, kenal dalam artian ketika ada masalah, ada problem, kita bisa bantu. Nah ini yang harus kita tanamkan sekarang, bahwa untuk anak-anak muda kalau memang ada kegiatan ya bang ya, organisasi di sekitar rumah, ikut aja. Karena itu ngebangun mental, dan berdasarkan pengalaman yang Bang Rohiman ya memang sangat bagus ya untuk silaturahmi. Dan apalagi bang yang bisa anak muda dapatkan ketika mereka mulai organisasi dari awal, dari muda? Ya pertama kita mengenal jati diri kita. Iya, jadi di situ bisa digembleng tentang jati diri kita. Mungkin selama ini di wilayah ya, di keluarga mungkin ya kurang lah ya, tapi di organisasi itu kita bisa pertama bertemu dengan teman. Nah, kita bertemu dengan teman, terus jiwa sosial kita ada di situ. Jadi gimana kita punya rasa, tadi saya bilang jiwa sosial, menemukan rasa jiwa sosial itu sangat sulit juga bang. Bener. Karena kalau tidak ada keikhlasan, kita tidak mau ikut bergabung, itu akan susah. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi. Apalagi terutama mohon maaf nih, lingkungan-lingkungan yang ya mohon maaf ya kumuh gitu kan, ada di situ lingkungan narkoba gitu. Kalau kita tidak ikut aktif di organisasi, nah ini akan kemana lagi nih kita mencarikan gitu kan. Karena kalau tidak karena organisasi yang tepat itu adalah ada Karang Taruna. Karena kan Karang Taruna banyak nih bang, ada organisasi macam-macam. Ini bang Rohiman yang aku bilang, bahwa kita tuh harus jadi agen perubahan, jadi manfaat paling nggak untuk keluarga, komunitas ya bang, komunitas dekat rumah gitu. Kalau lebih besar lagi bisa untuk yang ya bangsa dan negara. Nah ini pentingnya, bahwa ketika kita sadar bahwa ada yang kurang ya bang, misalnya di lingkungan kita ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki. Nah ini anak-anak muda nggak boleh cuek dong bang ya. Iya, harus. Salah satunya tadi ikut Karang Taruna ini kan. Karang Taruna. Karena di Karang Taruna gini bang, saya selaku Dewan Kota ini selalu
memberikan motivasi kepada teman-teman adik-adik kita Karang Taruna. Baik. Karena selain di Karang Taruna juga kita harus berdayakan di UMKM. Yes. Karena UMKM, tidak setuju. sekedar di organisasi, tapi harus ada UMKM-nya nih gitu Bang. Iya, ada Nah, usahanya ada nih, usahanya betul. gitu kan. Oke. Nah, kebetulan di Kecamatan Gambir ini ada namanya Bank Minyak Jelantah. Bank Minyak Jelantah. Seru tuh. Iya. Apa nih Bang? Ceritain Bang. Ini jadi kita motivasi teman-teman kita semua. Yuk gimana nih? Ini kan bisa menghasilkan minyak Iya. jelantah ini daripada dibuang oleh ibu-ibu ke got gitu kan, ke saluran Oke. kan menjadi limbah kan. Lebih baik kita kumpulkan itu minyak jelantah, itu kan bisa digunakan untuk menjadi biosolar kan. Nah, terus kita juga bisa buat jadi sabun Bang. Minyak jelantah ini. Iya, minyak Wah. jelantah sabun. Dan alhamdulillah sudah berjalan tuh di Gambir. Jadi itu tidak gratis juga kita ambil ke ibu-ibu, kita bayar Bang gitu. Kita bayar gitu kan. Oke. Nah, jadi disinilah teman-teman kita di Karang Taruna itu selain mereka berorganisasi sosial, tapi dia punya kegiatan. Kegiatan itu tadi kita bentuk namanya Bank Minyak Jelantah. Jadi di situ kita bikin pelatihan untuk teman-teman Karang Taruna yang lain. Kita bekerja sama dengan universitas yang ada di Jakarta. Khususnya ini ada teman-teman dari Trisakti juga ada di situ Bang, yang membantu teman-teman Karang Taruna di kecamatan untuk mendayagunakan tadi minyak jelantah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Jadi mengurangi limbah lah di saluran ini kan. Ibu-ibu kadang-kadang kan buang limbah minyak ke saluran gitu kan. Akhirnya kan menjadi sedimen terus mengumpul akhirnya. Nah di sini kita cukup menyiapkan dirijen kecil lah kepada ibu-ibu nih Bu, daripada minyaknya dibuang kita bayar. Berarti tidak digratis tuh Bang. Kita bayar gitu kan. Nah, kita bayar per liternya berapa duit itu kan. Jadi sekarang mah karena lagi murah sih memang, tapi tetap ibu-ibu ini semangat. Gitu Bang. Jadi kita berdaya gunakan teman-teman Karang Taruna. Ini movementnya, gerakannya luar biasa loh. Aku nggak kepikiran minyak jelantah sebelumnya. Dan nah ini barusan Bang Rohim, aku search ya di Google. Minyak jelantah, bahan bakar biodiesel, pakan unggas, sabun cair, wow, apalagi nih, aromaterapi, pupuk untuk tanaman, bahan bakar lampu minyak, cairan pembersih lantai. Ini yang sudah Bang Rohiman kerjakan. Ini udah berjalan berapa lama? Hampir 2 tahun Bang. Wah, luar biasa. Karena gini Bang, kadang kan kalau kita mulai usaha banyak orang berpikir bahwa modal harus gede, harus ada modal lah ya. Ternyata di sekitar kita yang sifatnya mungkin tadinya ibaratnya limbah ya atau sampah lah gitu ya, kita olah dengan modalnya pasti minim ya Bang, nggak gede. Ternyata punya nilai ekonomis. Dan ini minyak jelantah sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Wow. Jadi kadang-kadang gini, ibu-ibu yang nggak punya untuk lauk pauk, kita siapkan namanya gerobak sayur. Jadi bisa ditukarkan dengan minyak jelantah itu Bang. Jadi ibu-ibu bawa nih, wah saya mau beli sayur. Nah, gerobak sayurnya kita siapkan. Tinggal pilih Bu, mau beli yang mana nih. Tinggal ditukar aja dengan minyak jelantah. Begitu Bang. Terus ke warung-warung tetangga, tukar aja nih, mau beli gula misalkan. Tinggal bawa minyak jelantah. Nanti tinggal ambil tuh gulanya sesuai dengan kilonya berapa kilo itu kan. Nah, bisa itu. Kita siapkan semua itu Bang. Dan ini tadi 2 tahun ya Bang? Udah kurang lebih, hampir lebih malah. Iya. Wow. Pasti saya yakin banyak banget yang terbantu Bang. Karena kita lihat kan minyak jelantah kan ya sehari-hari ya. Dibuang, nggak digunakan. Ternyata bisa punya manfaat yang nggak semua orang kepikiran gitu. Nah Bang, dari usaha ini ya atau UMKM kita minyak jelantah ini, yang gerakan yang Bang Rohiman dan teman-teman lakukan ini, yang terbantu tuh kan tadi banyak karena nukarin segala macam. Produknya sendiri misalnya sabun, apalagi tadi sabun batangan. Sabun buat batangan. kalau sekarang hanya buat
nyuci piring dan nyuci baju aja. Itu Kalau untuk mandi belum. Yang mengolah kan teman-teman Karang Teman-teman Taruna. ya. Oke. Teman-teman. Terus yang makainya siapa, yang dijual atau seperti apa? Ada yang dijual, sementara juga ada yang kita promosikan terlebih dahulu. Oke. Nah ini permasalahannya itu tadi Bang. Apa? Untuk pemasarannya ini yang Oke, belum. Ya pemasaran, karena kan kalau untuk buatnya kita insya Allah udah bisa ya. Bisa ya, Pemasarannya produknya. ini, pemasarannya yang agak kurang. Oke. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar kan belum paham juga gitu kan, kegunaannya untuk apa gitu kan. Tetapi sementara ini kita lebih banyak ke sosial juga. Sabun-sabun itu Kita berikan kepada ibu-ibu lah. Jadi ini hasil dari minyak jelantah. Biar ibu-ibu paham gitu kan. Nih Bu, ini bisa buat nyuci piring, buat bisa nyuci baju. Jadi mereka mengasihkan itu, kita berikan lagi tuh hasilnya. Udah dia dapat uangnya, tapi kita dapat juga produknya gitu. Oke, wow. Ini harus dikembangin loh Bang. Harus Bang. Sayang sekali karena saya lihat potensinya luar biasa nih kalau saya baca minyak jelantah, sabun cair. Karena kan sabun juga kebutuhan sehari-hari. Iya. Apalagi ibu-ibu ya yang di di perkampungan pasti ya kebutuhan tadi untuk mencuci atau segala macam. Hebat loh Bang Rohiman. Nah, itulah itulah Karang manfaat Taruna bahwa Kecamatan Gambir itu. Benar. Iya. Ini contoh bahwa sebenarnya Karang Taruna organisasi pemuda ya, Iya. yang sifatnya mungkin orang lihatnya kecil segala macam, tapi manfaatnya kalau kita lihat dari cerita tadi luar biasa. Saya juga apresiasi sekali sih. Kalau bicara pemasaran ini mungkin PR kita ya. Bang. Iya. Ini pemasarannya agak kurang. Harusnya gimana Bang kita? Ya itulah Atau kita online atau apa yang mungkin Bang Rohiman kepikiran next time ya? Ini kita pertama produk ini dulu kemasan ini. Oke. Nah, ini kan biar gimana kan sabun harus ada kemasan juga nih Bang. Ya. Kita mulai dari kemasan dulu. Biasanya kalau kemasannya bagus kan gitu kan, orang-orang kan kadang tidak lihat di dalamnya, kadang-kadang kemasannya aja dilihat. Ternyata hasilnya juga kurang bagus. Nah, di sini kita udah mulai berani tentang kemasannya dulu. Nanti online, insya Allah kita udah mau belajar dengan onlinenya. Pertama mungkin sekarang door to door dulu Bang, dari rumah ke rumah lah, mempasarkan masalah ini sabun dari minyak jelantah. Oke. Luar biasa Bang Rohiman. Aku kalau bisa ngasih lihat contoh gambarnya itu menarik ya, cuman laptopnya saya kecil, tapi memang kalau kita lihat ya ini sabun cairnya, aduh keren banget nih kalau teman-teman lihat ya. Dari minyak jelantah sebenarnya bisa nggak sih? Kurang lebih kayak gini ya. Oke, sorry nih, kurang lebih kayak gini nih sabun-sabunnya ini ya Bang ya, dari minyak jelantah. Nggak kebayang kan gimana ini bisa bisa sekeren ini bahwa ini sabun loh dari minyak jelantah tuh. Exactly ya Bang ya. Kurang lebih seperti berarti kemasan ya Bang. Kemasan ya. Kemasan ada PR itu salah satu. Wow, jadi jangan sepelekan ya bahwa ada komunitas ya. Kalau kita punya komunitas atau apa, karena di sini pasti ada ide Bang. Ada ide, ada manfaat yang bisa kita bikin bareng-bareng. Contohnya sabun dari minyak jelantah ini. Wow, Bang Rohiman, saya tertarik. Boleh nih, ntar saya diajarin ya. Boleh. Nanti mampir di base camp Karang Taruna. Boleh. Kita bikin sabun minyak jelantah, ntar aku jualin sama teman-teman aku nih. Pasti harus aku todong. Beli nggak? Sabun minyak jelantah loh, jangan dibuang ya. Kalau dari rumah. Jadi ngumpul yang bermanfaat. Jadi nggak sekedar ngumpul di base camp, tapi bermanfaat. Jadi semua adik-adik kita Karang Taruna bisa belajar cara mengolah minyak jelantah. Selain kita jual, tapi kita juga untuk fungsikan untuk sabun tadi. Susah nggak sih Bang bikinnya? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Butuh berapa lama biasanya? Itu kan butuh proses juga. 2-3 hari itu sudah bisa lah orang. Wah, 2-3 cepat hari. itu ya. Cepat lah ya. Cepat. Oke. Ini knowledge, dan harusnya nggak semua nggak hanya anak muda ya Bang, bahkan ibu-ibu rumah tangga harus bisa nih bikin ini ya. Karena bisa jadi memanfaatkan tadi yang kita punya ya, ekonomi juga ya Bang. Paling nggak kebutuhan untuk beli sabun berkurang. Gitu. Oke, Bang. Luar biasa, saya apresiasi, terus dilanjutkan Bang. Insya Allah ya kalau kita terus tekun ya bisa lebih besar lagi manfaatnya untuk banyak orang. Nah, Bang Rohim, kalau kita bicara mengenai anak muda Bang, kita kembali ke topik ya, bahwa anak muda 2030 tuh bonus demografi itu. Iya. Produktif luar biasa anak-anak.
Tapi Bang gini Bang, ya banyak jangankan Bang Rohiman ya, saya pun adik-adik saya kalau bicara politik pada nggak deh gitu ya, takut males dia bilang gitu ya, dan wajar kadang berpikir seperti itu. Tapi Bang Rohiman sendiri kan tadi karena dari kecil dari Karang Taruna segala macam dan akhirnya politik tuh akrab ya. Iya. Dan bukan politik yang kita lihat yang kayak dipertontonkan di TV, tapi ada proses gitu. Ada proses. Bagaimana Bang Rohiman memberi pandangan untuk anak-anak muda, untuk yang di sekitarnya Bang Rohiman, bahwa nggak apa-apa kita berpolitik dan memang harusnya anak muda ada di politik. Apa yang biasanya Bang Rohiman sampaikan? Ya pertama gini Bang, kita ketahui bahwa kadang-kadang teman-teman kita nih anak-anak muda ini terlalu a priori ya tentang politik itu. Kadang-kadang gue ngapain sih bicara politik gitu kan? Iya betul. Gue ngurus diri gue aja susah gitu kan? Kadang-kadang seperti itu nih, gitu kan? Nah, apalagi mohon maaf lihat politik sekarang ini kan, politik sekarang ini justru kita datang ke teman-teman muda, yuk kita belajar. Karena kan tahu bahwa pemuda itu kan agen perubahan. Betul. Gimana kita mau merubah suatu kan kalau kita tidak ikut bergerak bersama-sama. Nah di sini khusus Partai Perindo nih gitu kan. Nah, apalagi di Partai Perindo ini ada terkenal dengan UMKM-nya nih Bang gitu kan. Nah, terkenal dengan UMKM-nya. Mereka juga kan punya usaha juga gitu kan. Ya kita ajak, ayo kita ikut gabung gitu kan. Ya bahasanya gini. Karena teman-teman Karang Taruna gini Bang, jangan jauh-jauh lah. Wah, kita untuk ikut rapat aja gitu kan. Kadang-kadang nih teman orang tua kita gitu kan, ikut rapat misalnya gini, udahlah tong gitu kan bahasanya nih, udah lu ikut aja apa kata gue gitu kan. Nah ini karena orang tua seperti itu, jadi seakan-akan nggak percaya nih dengan anak muda gitu kan. Udahlah lu ikut gue aja apa kata gue gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang kalau lagi rapat dengan, mohon maaf ya, dengan RW dengan lainnya, gimana nih anak-anak muda, udahlah lu mau ikut gua aja deh gitu kan. Bener. Udah pokoknya lu tenang aja gitu. Nah, terkadang-kadang itulah orang tuanya tidak memberikan satu motivasi nih ke rekan-rekan pemuda, tidak memberikan ruang gerak. Nah untuk tingkat RT aja kan politik juga tuh Bang. Untuk pemilihan RT sama tuh politik itu. Nah kita belajar, ayo lu maju deh jadi RT gitu kan, jadi RT dulu gitu kan. Jadi jangan khawatir, maju, ayo pendekatan dengan masyarakat, dengan warga. Kalau lu nggak mau pendekatan dengan warga, gimana mau kepilih kan gitu. Nah dari situ aja kita ajak, ayo ada yang mau jadi apa nih, jadi RT, ayo silakan kita bantu, kita jadi tim. Kadang gini ya Bang, kita merangkul ya biar anak muda paham. Ini perlunya kita ngerangkul, kasih mereka ruang ya. Harus. Nah ini kadang yang nggak diberikan ya orang tua ya. Orang-orang yang bukan berarti mereka ya orang tua. Tidak semua ya. Cuman kadang pola ini akhirnya buat anak-anak ya udahlah gitu ya. Ya itulah. Kadang-kadang anak-anak muda kita itu ya merasa tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan lingkungan gitu kan. Terkadang orang-orang tua kita ya masa pesimis gitu kan. Nah justru berikanlah mereka motivasi yang baik, teman-teman pemuda ini. Karena biar gimana pun kan 10 tahun ke depan ini kita orang nih Bang nanti ya kan. Anak-anak muda itu yang akan memimpin gitu kan. Nah justru itu Bang. Jadi saya berharap peran dari pemerintah juga ini justru. Terkadang pemerintah ya mohon maaf dari tingkat kelurahan, kecamatan ini kalau menurut saya masih kurang nih Bang. Gregetnya dengan anak-anak muda gitu. Nah saya berharap seperti itu. Jadi berilah mereka ruang gerak. Kenapa mungkin Bang Rohiman juga gabung dengan Perindo, karena memang Perindo kan partainya anak muda yang sangat terbuka ya dengan anak muda. Benar seperti itu Bang? Benar. Itu yang Bang Rohiman rasakan ya? Jadi kebetulan di pengurus Perindo itu hampir rata-rata anak muda nih. Betul. Di Gambir itu anak-anak muda semua gitu. Jadi dari sekian banyak pengurus itu rata-rata anak muda. Jadi saya berharap mereka-mereka lah nanti yang agen perubahan itu. Ya saya berharap harus di partai ikut. Kalau mereka tidak ikut partai agak sulit juga untuk, karena biar gimana pun di Indonesia ini Bang, kalau kita tidak berpolitik agak sulit Bang. Kalau sekedar ikut-ikutan janganlah. Mari kita gabung, ya kan? Kita gabung, yuk kita besarkan nih di Perindo. Karena biar gimana pun di Perindo ini benar-benar untuk tadi memberikan ruang gerak untuk anak-anak muda kita, gitu Bang. Baik, jadi anak-anak muda memang tadi harus dikasih kepercayaan ya Bang. Siap.
dan dikasih ya. Tapi anak-anak mudanya juga harus punya tanggung jawab dong ya, bukan ketika kita dikasih sesuatu. Karena pengkaderan itu Bang, di Oke. Karang Taruna itulah. Pengkaderan Pengkaderan tadi, itu benar. tadi. Proses kan, Bang? Proses. Itu yang membentuk seseorang. Iya. Saya setuju bahwa ya anak muda yang mau maju memang harus ikut proses. proses. Jadi nggak bisa tiba-tiba Nggak gitu bisa. kan, harus ada tadi dari mulai Karang Taruna. Mungkin orang nganggapnya wah ngapain sih ya, sepele gitu ya, Bang ya. Ternyata dari cerita Bang Rohiman yang tadi dibilang bahwa ada ilmu, ada pembelajaran, dan ada hasil Ada hasil. ya, baik itu bentuk tadi produk, tapi untuk pribadi juga ada sesuatu yang kita pasti berubah ya Bang ya, ketika kita join, dan setelah itu kita ngerasa oke, berarti pribadi, mental, silaturahmi makin baik ya Bang ya. Oke Bang Rohim, terakhir apa yang ingin Bang Rohim sampaikan untuk anak-anak milenial, anak-anak Jakarta nih ya, yang setelah nonton ini ya harus bikin sesuatu, harus gabung kemana, harus ngapain? Silakan Bang Siap. Rohim. Nah, nih untuk Aha. teman-teman pemuda Aha. khususnya di Jakarta, ya Jakarta Pusat lah, khususnya Jakarta Jakarta Pusat, Pusat, Gambir. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri gitu kan, untuk membuat perubahan. Karena kita buktikan kepada wilayah kita bahwa kita ini bisa gitu kan, membuat satu perubahan. Yuk kita ikut gabung di setiap organisasi, baik itu di masjid, di Karang Taruna gitu kan, biar kita bisa mengkader diri kita sendiri itu Bang. Oke. Jadi kalau kita ingin maju, kita ingin bergerak bersama-sama. Jadi yuk gabung. Di sini kita kembali ke Perindo nih, karena Oke. Perindo kan terbuka untuk semua kalangan. Nah, saya berharap yuk anak-anak muda, daripada kita nongkrong gak karuan, Yoi. yuk kita gabung, kita menjadi agen perubahan dengan pengkader. Insya Allah dengan di Perindo kan akan dikader juga kan Bang. Oke. Nah, di kader kita bicara berpolitik yang baik. Nah, jadi karena selama ini kan kita tahu bahwa orang bicara wah politik itu jahat. Jadi kita berubah itu semua Bang. Jadi kita lebih beretika. Jadi mudah-mudahan saya berharap teman-teman muda, yuk kita bergerak sama-sama, jadikan diri kita bermanfaat untuk lingkungan. Amin. Jadi bermanfaat untuk lingkungan. Yang sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi baik. Khusus untuk teman-teman Karang Taruna, pemuda Muhammadiyah, yuk gabung bersama-sama Yoi. di Partai Perindo. Oke. Karena kalau dari cerita Bang Rohim tadi luar biasa ya, bagaimana gerakan-gerakan dan usaha ya yang sudah Bang Rohiman lakukan bersama teman-teman ya, baik itu di Karang Taruna, Partai Perindo ya, pemuda Muhammadiyah dan segala macam. Tapi apapun itu sukses Bang. Amin, siap. Saya senang Amin, sekali amin, dengar amin. cerita soal Amin. bagaimana UMKM ya, anak-anak muda terlibat dari tadi merubah sampah ya, minyak jelantah jadi sabun cair, Iya. sabun batagan, banyak sekali. Saya minta diajarin nanti. Ada Karena- lagi bank sampah itu. Aduh, bank sampah ada Iya, juga. ada juga bank sampah. Dibikin apa? Jadi bank sampah itu Bang, ini kan bisa didaur ulang gitu Ya. kan. Ini seperti tadi bekas-bekas botol minuman ya. Tadi kan gini Bang, kalau kita buangnya menjadi di kalilah gitu kan. Orang kan ngambilnya jijik gitu kan. Nah, ternyata itu menjadi ini juga Bang, sumber manfaat juga gitu kan. Daripada dibuang, nah makanya dibentuk namanya bank sampah. Oke. Bank sampah seperti untuk plastik-plastik bekas air mineral dan kardus yang tidak terpakai itu kita bisa digunakan itu Oke. Bang. Baik, Bang Rohiman. Luar Siap. biasa ya. Sehat-sehat. Amin, Salam amin, buat amin. teman-teman di Karang Taruna ya, di Gambir semuanya ya. Perlu Semoga- dukungan ini nih semua yang ada nih, Yoi. stakeholder yang ada untuk pemuda. Betul, betul. Karena kalau tanpa dukungan ya ini pemuda kita ya akan lemah lah. Baik, Mati Bang suri nanti kan gitu. Bang Rohiman, terima kasih. Siap, siap, Bang. Ya, nanti PR-nya saya minta diajarin yang bikin sabun dari minyak jelantah. Boleh, boleh, Yang. Teman-teman saya banyak sekali minyak jelantah. Karena mereka suka gorengan. Baik, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi ini value yang lagi-lagi selalu gue ingetin penting banget untuk kita miliki sebagai anak bangsa ya. Tadi produktif, solutif ya, bersih, integritas. Nah, Partai Perindo
memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow @Partai Perindo. Terima kasih Bang Rohiman, Siap. sukses untuk kegiatannya, Amin, sehat-sehat. amin. Semoga Amin. makin banyak anak muda yang bisa berkontribusi ya. Paling nggak tadi buat Komunitasnya dulu. pelan-pelan ya Bang Iya, ya. siap. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Siap. Saya Herjunio Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh